Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Rudi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, selamat Eh, pagi gi- juga. iya, gini Pak Rudi. Eh, saya ini kan sedang belajar ini ya di calon guru penggerak ini kan sedang belajar tentang pengambilan keputusan oleh pimpinan gitu. Nah, saya ingin menimba ilmu lah ya dari Pak Rudi ya, bagaimana cara Pak Rudi itu mengambil keputusan sebagai pimpinan di SMP Yapindo. Gitu Kak. Tentu saja kan sebagai pimpinan itu sering mengalami kasus-kasus lah ya, entah itu kasus dengan murid atau masalah dengan rekan guru gitu. Dan saya yakin seringkali sebagai pimpinan itu mengalami kebingungan atau dilema dalam mengambil sikap atau mengambil keputusan gitu. Benar kan ya Pak Rudi ya? Ya, Sebagai pimpinan kadang-kadang kan seperti itu ya, gitu ya. mengalami. Nah gitu Pak. Jadi saya ingin mencoba menggali ilmu dari Pak Rudi, bagaimana cara Pak Rudi itu mengambil keputusan gitu. Itu ya Pak ya. Nah, Baik. ngomong-ngomong gimana sih Pak cara Pak Rudi itu mengidentifikasi bahwa kasus yang sedang terjadi itu sifatnya dilema atau sekedar kasus bujukan moral nih yang hanya benar salah atau baik buruk gitu. Cara Pak Rudi mengidentifikasi seperti apa Pak? Baik, memang sebagai pimpinan kadang-kadang kita menghadapi beberapa kasus dalam keseharian menjalankan operasional sekolah begitu. Entah itu kaitannya dengan rekan kerja, rekan sejawat, Mm-mm. ataupun kadang-kadang dengan siswa begitu. Di beberapa kasus kadang-kadang kita menjumpai bahwa ada persoalan-persoalan yang kemudian itu menimbulkan dilema buat kita karena di latar belakangi kasus tersebut kemudian ketika kita harus mengambil keputusan itu kita dihadapkan pada pilihan yang sebetulnya sama-sama dari sudut pandang kita menganalisis persoalan itu sebetulnya enggak salah, enggak benar, tetapi sama-sama harus sama-sama pada posisi yang sama, tetapi kita tetap harus membuat sebuah keputusan. Nah, itu dilema yang kita hadapi Mm-mm. kadang-kadang. Nah, tapi sebagai pimpinan, kadang-kadang kita tetap harus membuat prioritas. Artinya, walaupun dua-duanya benar, tetapi kita tetap harus memprioritaskan alasan ataupun background alasan tersebut mana yang lebih diprioritaskan atau sesuai dengan prosedur itu satu. Kemudian Mm-mm. kalau bujukan moral, Mm-mm. kadang-kadang kita juga dihadapkan pada posisi dua-duanya itu ya harus diputuskan sesuai dengan kaidah ataupun norma begitu. Jadi tetap mana ya yang paling paling pas begitu, yang harus sesuai begitu, sesuai dengan prioritas kita tentunya sebagai pimpinan. Oke, jadi sesuai kaidah, sesuai prioritas gitu ya Pak Rudi ya. Eh, Ya betul. Selama ini nih Pak, kalau misalnya kasus itu apa ya? Ada kasus-kasus yang di dalamnya itu ada kepentingan yang sama, maksudnya mungkin ada pro kontra gitu ya, dan kedua-duanya itu sama-sama benar nih pendapatnya gitu kan, jadi dilema memang ya, sama-sama benar, sama-sama punya nilai kebajikan gitu, memiliki nilai hal yang baik. Nah, selama ini bagaimana Pak Rudi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah untuk kasus yang seperti itu Pak? Tentunya kalau menghadapi dilema semacam itu, saya tetap kemudian akan menganalisis, memilah Mm-mm. di antara dua yang benar itu pasti ada yang harus diprioritaskan. Nah, Oke. acuan kita kemudian pada standar operasional kita ataupun peraturan yang berlaku sehingga itu menjadi pijakan yang lebih bisa dipertanggungjawabkan dibandingkan dengan melihat hanya dua-duanya memang sudah benar, dua-duanya nggak ada yang salah, tetapi tetap kemudian kita harus membuat prioritas sesuai dengan peraturan yang ada sehingga itu jadi landasan kita ketika kita nanti kemudian harus memilih mana yang paling benar. Oke, Gitu. jadi terhadap kasus yang seperti itu, yang dilakukan Pak Rudi dalam mengambil keputusan itu yang pertama menganalisa, kemudian menentukan skala prioritas ya Pak ya, dan tentunya landasannya adalah peraturan. Apalagi Iya, sekolah Pak Rudi sekolah ini ya, sekolah perusahaan ya Pak Rudi ya. iya betul betul. Nah, selanjutnya Pak, untuk
mengambil keputusan tadi, langkah-langkah atau prosedur yang biasa dijalani Pak Rudi apa saja Pak? Kalau tadi kan sudah disinggung menganalisa kemudian menentukan prioritas gitu. Barangkali ya masih ada langkah-langkah hingga final keputusan itu diambil, itu bagaimana Pak Rudi? Baik, tentunya ketika ada permasalahan seperti itu, kemudian yang pertama saya mengobservasi, menganalisa persoalan tersebut atau problem tersebut. Saya analisa berdasarkan ya mapping lah, alasan-alasan kemudian kenapa persoalan ini tersebut terjadi, kemudian bersinggungan dengan faktor-faktor apa saja. Kemudian saya juga cek ataupun istilahnya meng-cross check persoalan tersebut dengan kondisi di lapangan dan hal-hal yang bersinggungan dengannya, sehingga kemudian untuk kemudian saya menganalisa itu sekali lagi kaitannya dengan prioritas tadi. Ketika kemudian di cross check dengan data, kemudian dengan pihak-pihak yang berhubungan, sesuai dengan skala prioritas tadi. Artinya skala prioritas pun harus diproses sesuai dengan lapangannya seperti apa, pihak-pihak yang bersinggungan seperti apa sebelum kemudian benar-benar harus mengambil keputusan yang dilematis itu. Karena betul-betul dilematis, makanya kita harus punya penguatan dan cross check lapangan, mengobservasi persoalan, mengklarifikasi dengan pihak-pihak yang bersinggungan, lalu kemudian bisa menentukan mana yang lebih diutamakan untuk mengambil keputusan. Begitu yang saya lakukan. Oke, boleh saya ulang ya Pak ya. Jadi yang pertama Pak Rudi observasi dulu nih, kemudian pemetaan latar belakang kasusnya seperti apa. Kemudian Pak Rudi juga memeriksa faktor-faktor yang terlibat gitu ya. Kemudian melakukan cross check dengan kondisi real di lapangan. Setelah tahu dibuat skala prioritas, baru Pak Rudi bisa memutuskan gitu ya Pak ya. Setelah tentu saja dengan landasan peraturan tadi ya. Iya betul. Gitu. Nah, menurut Pak Rudi selama ini hal yang dianggap paling efektif dalam pengambilan keputusan, terutama kasus dilema etika, itu apa Pak Rudi? Kalau menurut saya yang paling efektif yang harus kita lakukan kaitannya dengan dilema etika persoalan seperti itu, kadang-kadang karena memang beda tipis ya, artinya itu sebetulnya sama-sama benar kita mengatakan seperti itu sehingga kita pada posisi dilematis. Tapi kemudian kita melihatnya adalah ketika kita melakukan tadi sorting dengan skala prioritas itu, pastinya kemudian kita akan melihat perbedaan. Nah, perbedaan itu satu pada kemaslahatan ataupun manfaat dari dua hal yang dilematis itu, dan kemudian juga yang kedua adalah kaitannya dengan tadi peraturan. Karena dua hal itu menjadi paling utama. Satu, kemaslahatan untuk kedepannya menimbulkan persoalan atau tidak, atau kemudian manfaat yang lain untuk kita sebagai organisasi begitu. Dan yang kedua kaitannya dengan peraturan. Jadi kalau dua hal itu sudah memenuhi, baru kemudian kita menentukan. Jadi itu jadi landasan atau pijakan kita untuk bisa menentukan mana nih yang paling harus kita prioritaskan dari dua persoalan yang sebetulnya sangat-sangat mirip atau bedanya itu sangat tipis. Oke, jadi paling efektif jika kita memperhatikan kemaslahatan dan berlandaskan peraturan ya Pak Rudi, itu yang paling efektif ya. Nah, kalau yang menurut Pak Rudi paling menantang Pak? Paling menantang itu iya, biasanya kira-kira apa saja nih? Nah, kalau paling menantang itu biasanya kalau kita bersinggungan dengan persoalan-persoalan yang bukan persoalan yang sifatnya lebih ke operasional tapi lebih ke personal begitu. Jadi aktivitas yang kemudian melibatkan tidak serta-merta semuanya tentang profesional, tetapi ada ranah personalnya. Nah, itu kan harus bersinggungan dengan emosi kita, harus bersinggungan dengan rasa kemanusiaan kita sebagai rekan sejawat, rekan kerja, atau kemudian melihat hal itu juga kaitannya dengan emosi ataupun kemanusiaan kita. Nah, itu kadang-kadang yang paling menantang karena di sana kita kadang-kadang ditantang untuk tega nggak tega harus mengatakan itu, harus mengambil keputusan itu, dan kadang-kadang mungkin kalau kita menggunakan rasa empati menjadi kok
kok agak agak Jadi apa, bias ya. agak bias begitu. Jadi agak, aduh kok tega bener sih, tapi ya mau nggak mau harus diambil karena itu sebuah posisi yang harus mengambil keputusan begitu. Oke. Gitu, gitu. Jadi tantangannya jika persoalan itu sudah melibatkan ranah personal ya, sudah melibatkan ranah pribadi Ya, gitu ya Pak ya. Karena akan iya melibatkan itu. emosi ya gitu. Nah, Iya. eh, ini nggak Pak Rudi punya jadwal tertentu nggak? Misalnya kalau misalnya ada kasus dilema etika, itu apakah Pak Rudi langsung menyelesaikan seketika di tempat atau punya jadwal khusus untuk menyelesaikan gitu? Karena kan butuh prosedur-prosedur yang berbeda gitu. Nah, gimana Pak Rudi? Coba dijelaskan Pak. Eh, kalau saya biasanya menghadapi kasus yang dilematis itu biasanya istilahnya memerlukan tadi pemetaan sekaligus itu kan harus membutuhkan apa ya, pertimbangan-pertimbangan. Nah, Mm-mm. tentunya untuk melakukan pertimbangan-pertimbangan itu memerlukan apa ya, tenggang waktu karena kita harus memilih dan menyesuaikan dengan tadi peraturan, kemaslahatan sebagai nanti tujuan dari Mm-mm. organisasi itu otomatis kan membutuhkan pemetaan, membutuhkan waktu untuk kemudian merasa yakin. Jadi ketika kita membuat keputusan finalnya itu diperlukan tadi sebagai sebagai manusia kita tetap ada ranah apa istilahnya kadang-kadang perlu menguatkan diri untuk mengambil Mm-mm. keputusan yang mungkin tidak mudah karena mau nggak mau itu bersinggungan dua hal yang sangat tipis. Nah, hal itu perlu kadang-kadang kita menguatkan dan memposisikan ya mau nggak mau harus keputusan itu harus diambil. Nah itu biasanya Oke. memerlukan tenggat waktu. Kalau Memer- jadwal khusus sih saya kira bukan jadwal khusus Hmm. tapi lebih ke waktu untuk betul-betul mempertimbangkan bahwa itu yakin dengan keputusan tersebut. Oke, jadi kalau Ibu, untuk waktu khusus sih tidak ya, karena memang iya, masalah harus segera diselesaikan gitu ya, hanya butuh tenggang waktu atau durasi lah ya, karena tadi yang iya. disampaikan Pak Rudi butuh prosedur-prosedur tadi ya Pak ya, gitu. Nah, Mm-mm. selama ini Pak, ada nggak sih seseorang atau mungkin faktor-faktor apa sih yang mempermudah Pak Rudi dalam membantu mengambil keputusan? Hmm. Baik, sebagai pimpinan kan saya tetap mempunyai rekan kerja yang kemudian istilahnya bekerja atau membantu di bidang-bidang tertentu. Nah, fungsinya kadang-kadang kalau kita sebagai pimpinan tetap harus mengklarifikasi hasil pengamatan itu untuk di cross check. Nah, otomatis saya melibatkan rekan-rekan kerja yang ada pada bidang-bidang contoh kurikulum, bidang kesiswaan, atau kemudian bimbingan konseling dan sebagainya. Nah, rekan-rekan kerja itu menjadikan saya apa istilahnya acuan cross check data, klarifikasi dan kemudian mendiskusikan kadang-kadang diperlukan itu walaupun mungkin usulan-usulan ataupun kemudian klarifikasi itu mungkin agak sedikit berbeda dengan mungkin yang menjadi pertimbangan saya begitu, tetapi itu Mm-mm. tetap perlu dilakukan supaya menguatkan apa yang kita putuskan itu betul-betul pas pada posisi yang diambil begitu. Mm-mm. Jadi tetap punya itu. Jadi ini ya Pak Rudi, karena ya sebagai pimpinan pasti punya kolega lah ya, punya rekan kerja Kolega. ya. Tadi Pak Rudi eh, seseorang yang membantu itu adalah rekan kerja, apalagi dia yang akan bersinggungan dengan permasalahan tadi ya Pak ya. Kemudian rekan kerja ini bisa membantu atau menguatkan lah ya, menguatkan apa yang akan menjadi keputusan Pak Rudi gitu ya Pak ya. Nah, Baik. eh, dari semua tadi yang disampaikan Pak Rudi, dari mengidentifikasi hingga apa membuat prosedur sampai menyampaikan orang-orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan, itu kira-kira pembelajaran apa sih yang bisa dipetik Pak Rudi dari pengalaman yang Pak Rudi alami dalam mengambil keputusan untuk masalah dilema etika, Pak? Baik, tentunya eh, hal-hal yang berkaitan dengan memecahkan masalah itu pasti akan memberi kita, membelajari kita tentang bagaimana kita menghadapi suatu permasalahan, apalagi kalau permasalahan itu dilematis. Dan memang walaupun kemudian tidak bisa diformulasikan secara tetap, tapi paling tidak setiap masalah itu memberikan pembelajaran pada kita
apalagi kalau itu berkaitan dengan dilema, sebagai pimpinan kita harus betul-betul mempertimbangkan banyak hal sebelum kemudian mengambil sebuah keputusan, dan itu harus benar-benar istilahnya memberikan manfaat, sekali lagi memberikan manfaat untuk organisasi, dan sebagai pimpinan harus juga memberikan istilahnya pembelajaran, karena jangan sampai kemudian keputusan itu diambil tidak memberikan maslahat dan tidak mempelajari kita sebagai pimpinan, karena mau nggak mau pasti ada persoalan lain yang dilematis yang tentunya juga di masa datang pasti akan datang. Nah, dari situ kita paling tidak kemudian selalu belajar dari setiap persoalan, dari setiap pembelajaran itu kita kemudian mempunyai mungkin cara yang lebih bisa berkembang. Jadi, kalau kemarin seperti ini, mungkin nanti kita akan lebih, dari pengalaman itu kita kemudian mempunyai pembelajaran. Berarti pemecahannya harus bisa nggak ini lebih baik lagi dari yang kemarin dan sebagainya. Tentunya setiap permasalahan itu kemudian memperkaya kita untuk bagaimana cara memecahkan masalah lebih detail, lebih arif, lebih pas, dan berkekuatan. Artinya ada pijakan yang kemudian kalau kita diminta pertanggungjawaban terhadap pemecahan masalah itu, kita sudah tahu alurnya, tahu landasannya, dan tahu bagaimana harus mempertanggungjawabkan itu. Begitu itu. Gitu ya Pak ya. Jadi kalau bisa saya istilahkan gitu ya. Jadi apa yang sudah dilalui Pak Rudi dalam pengambilan keputusan itu akan semakin memperkaya pengetahuan Pak Rudi jika nanti ada permasalahan mungkin serupa atau permasalahan lain, itu sudah sudah punya ilmu terlebih dahulu gitu ya, sudah tahu caranya. Yang kemarin seperti ini, besok lagi mungkin tidak seperti itu nih, mungkin bisa pakai cara yang lain gitu ya Pak Rudi ya. Terus membuat Pak Rudi bisa dibilang menjadi semakin arif dan bijaksana ya Pak Rudi ya. Bisa saya istilahkan berarti meningkatkan kompetensi sosial emosional Pak Rudi gitu ya nggak sih Pak? Baik, betul. Iya betul ya Pak ya. Oke. Baik Pak Rudi, saya rasa cukup. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Banyak ilmu yang saya dapat dari Pak Rudi, terutama cara-cara Pak Rudi dalam mengidentifikasi masalah, kemudian membuat langkah-langkah penyelesaian masalah. Ternyata insya Allah bijak sekali menurut saya sih Pak Rudi gitu. Semoga kedepannya Pak Rudi semakin dipermudah, lancar dalam memimpin, amanah, semakin arif dan bijaksana. Amin. Terima kasih Pak Rudi. Cukup sekian dulu Pak Rudi, saya tutup ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Max. Selamat siang Bu. Sehat Pak Max? Sehat. Alhamdulillah. Gini Pak Max, ini saya kan sedang belajar cara pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Nah Pak Max kan bisa dibilang sudah lama lah ya menjadi pemimpin di SMA Sugar Group. Nah tentu saja sebagai seorang pemimpin kan kadang mengalami dilema pada saat menghadapi kasus-kasus tertentu gitu, baik itu kasus yang menimpa siswa atau kasus yang berkaitan dengan rekan sejawat gitu Pak Max. Kurang lebih seperti itu Pak Max. Saya ingin belajarlah bagaimana cara Pak Max ini mengatasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Kurang lebih seperti itu Pak Max. Nah, ngomong-ngomong nih Pak Max, bagaimana sih cara Pak Max mengidentifikasi kasus yang terjadi di sekolah, baik yang sifatnya dilematis atau bukan? Caranya seperti apa Pak Max? Iya, relatif sama ya, mau dilematis mau tidak dilematis, bahwa masalah mesti akan terjadi dalam sebuah perjalanan sekolah, itu pasti yang terjadi baik itu besar maupun kecil. Biasanya yang saya lakukan adalah saya ketahui dulu masalahnya kenapa, masalahnya apa, lalu di belakangnya, artinya sebelumnya, artinya fakta-fakta yang mendukung masalah ini, kenapa masalah ini muncul, dan
berupa saksi-saksi, baik itu bisa dari siswa atau dari guru atau dari rekan yang lain, juga dari alat-alat pendukung yang lain, baik itu CCTV, baik itu rekaman percakapan, supaya apa? Supaya saya bisa mengenali betul permasalahan itu muncul karena apa. Nah, dari fakta-fakta di lapangan yang saya ambil, saya kumpulkan itu baru saya menganalisa masalah ini terjadi karena begini, maka tindak lanjut dari masalah itu harus penyelesaiannya seperti apa, kita dasarkan pada fakta-fakta. Ya, walaupun seringkali kadang-kadang fakta-fakta sulit kita dapatkan karena ya ada alasan-alasan tertentu yang membuat orang tidak berani mengungkapkan sesuatu. Tetapi kita berupaya untuk mencari fakta-fakta yang sebenar-benarnya tanpa ya ada asumsi-asumsi yang muncul, sehingga harapannya keputusan yang diambil pun benar-benar membumi, artinya ya benar-benar bisa menyelesaikan masalah tanpa menambah masalah yang baru. Kurang lebihnya begitu, Bu. Oke, terima kasih Pak Max. Nah, apabila nih Pak Max, kasus yang terjadi ini melibatkan dua kepentingan yang sama, Pak. Misalnya ada pro kontra, tapi kalau kita kita dalami lagi, baik yang pro maupun yang kontra, itu dua-duanya punya nilai kebajikan, punya kebenaran gitu. Nah, bagaimana Pak Max menjalankan pengambilan keputusan jika kasusnya seperti itu, Pak? Ya, karena selalu pasti akan pernah muncul seperti itu, ya, bahwa semua hal itu baik, semua yang dilakukan baik, tetapi kita harus mencari yang terbaik. Yang terbaik itu seperti apa? Yang terbaik adalah kepentingan yang lebih besar, itu yang harus kita utamakan. Jadi misalnya kepentingan guru itu masih bisa dikalahkan dengan kepentingan sekolah pada secara umumnya. Walaupun semuanya baik, tapi kita pilih yang paling baik, yaitu yang lebih besar dan kira-kira yang akan memberikan dampak baik positif atau yang negatif besar, itu yang kita utamakan untuk kita selesaikan terlebih dahulu. Oke. Kurang lebihnya begitu. Jadi ada kepentingan yang lebih besar yang harus kita utamakan. Oke, karena dua-duanya baik, jadi dipilih yang terbaik gitu ya Pak ya. Mana yang kepentingannya lebih bisa diprioritaskan gitu ya Pak ya. Ya. Oke, nah biasanya langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Pak Max dalam pengambilan keputusan? Ya, langkah-langkahnya ya kita mencari data, kita konsensus kepada rekan-rekan, kepada murid-murid. Nah, sampai kita mendapatkan sebanyak-banyaknya, baru kita menganalisa semuanya. Setelah itu kita sampaikan kepada pimpinan bahwa fakta di lapangan seperti ini, kejadiannya ada begini, fakta di lapangan begini, maka kami menyimpulkan begini. Nah, itu nanti biasanya kami masih diskusi lagi dengan pimpinan yang lebih tinggi dari saya. Yaitu supaya apa? Ya supaya keputusan yang diambil benar-benar ya baik untuk semua begitu. Oke. Jadi ini ya Pak ya, mencari data terlebih dahulu, kita analisa, kemudian kita pasti sudah punya pilihan nih. Kita diskusikan dengan pimpinan yang lebih atas lagi, supaya keputusan final itu yang terbaik dan sudah sepengetahuan oleh atasan Pak Max gitu ya Pak ya. Ya. Oke, Pak Max, menurut Pak Max, yang selama ini dianggap paling efektif dalam pengambilan keputusan itu apa saja Pak? Yang efektif yang pertama tentu kita mencari fakta, bukan opini, bukan asumsi. Lalu yang kedua kita juga minta pertimbangan dari rekan-rekan, baik itu guru atau siswa, terkait dengan permasalahan-permasalahan yang akhirnya kita akan membuat sebuah keputusan. Jadi bagi saya keputusan yang terbaik adalah keputusan yang merupakan konsensus, artinya kita bisa melihat suatu permasalahan dari banyak sudut pandang. Karena seringkali kalau kita hanya melihat dari satu sisi kita jadi pimpinan yang otoriter,
yang lain, artinya ada kebenaran-kebenaran dari sisi yang lain yang kita harus pertimbangkan itu. Walaupun seringkali keputusan ini dianggap lamban atau lambat dalam merespon sebuah kejadian atau sebuah peristiwa, tapi yang saya yakini bahwa ya untuk keputusan-keputusan yang tidak bisa segera diputuskan dalam segera karena butuh fakta, butuh data, ya kita harus mencari data terlebih dahulu daripada keputusan yang diambil harus salah. Tapi kalau hal itu kita sudah kuasai, maka keputusan itu bisa cepat kita ambil. Oke, jadi menurut Pak Max yang efektif itu ya dengan mencari fakta dan dibantu dengan pertimbangan dari pihak lain, baik rekan kerja atau siswa. Intinya untuk membuat keputusan ini adalah sebuah konsensus gitu ya Pak ya. Jadi pencarian fakta ya kuncinya ya Pak Max ya. Iya. Oke baik. Nah, kalau yang menurut Pak Max merupakan tantangan, hal-hal apa saja Pak yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Iya, tantangannya jelas. Pasti kita akan bersentuhan atau bersinggungan dengan orang lain. Ya, baik itu yang yang akhirnya nanti akan suka atau tidak suka dengan keputusan yang kita ambil, itu pasti itu menjadi salah satu dilema, termasuk manakala itu juga teman baik kita, tapi fakta di lapangan bahwa ini tidak baik, maka kita harus membuat tindakan, seringkali dilema itu muncul. Itu, tapi ya kita sebagai seorang pimpinan kita harus wise, harus bijak bahwa yang kita dasarkan adalah fakta, bukan karena pertemanan, bukan karena ya kebenaran tidak memihak siapapun. Iya. Gitu. Oke, jadi tantangannya bila permasalahan itu sudah bersinggungan dengan orang lain ya Pak ya. Soalnya kan kita, bagaimanapun juga kita teman gitu ya, seperti udah keluarga nih di perantauan gitu ya Pak Max ya, tantangan terbesarnya ya. Oke. Kemudian Pak Max, apakah Pak Max memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah yang dilematis tadi Pak? Atau jika ada masalah seketika juga langsung diselesaikan walaupun butuh durasi yang lama atau tenggang waktu lama, atau nanti dijadwalkan di waktu khusus gitu? Bagaimana Pak Max? Kalau jadwal khusus tidak ada, tapi yang saya coba lakukan adalah saya mengantisipasi sebelum permasalahan itu terjadi. Oke, gimana yaitu itu? Apa? Kita benar-benar turun ke bawah, kita turun ke rekan-rekan, kita turun ke murid-murid supaya kita bisa mengenali permasalahan-permasalahan yang dimungkinkan akan terjadi di kemudian hari. Kita sudah kenali dan kita coba antisipasi supaya permasalahan itu tidak sampai terjadi, atau kalau itu terjadi tidak besar karena kita sudah padamkan apinya terlebih dahulu gitu. Itu salah satu upaya kami, sehingga kami bentuk tim juga untuk bisa menganalisa permasalahan-permasalahan khususnya siswa. Jadi bukan hanya permasalahan secara akademik tapi juga permasalahan secara psikis, karena kami anak-anak SMA yang secara kedewasaan mulai bertumbuh sehingga banyak benturan, banyak konflik, pencarian jati diri mereka kita dampingi itu supaya mereka bisa menyelesaikan, bisa melalui itu semua dengan baik, karena harapan kami semua murid-murid kami adalah bahagia, bukan hanya soal nilai tapi juga bahagia secara kejiwaan. Oke. Jadi waktu khusus tidak ada, tapi antisipasi munculnya masalah itu sudah diprediksi ya Pak ya. Jadi kalau sewaktu-waktu masalah itu benar-benar muncul, penyelesaiannya bisa segera gitu ya. Iya. Oke. Nah, selama ini Pak Max, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Pak Max, membantu Pak Max gitu dalam pengambilan keputusan Pak? Terutama dalam kasus-kasus dilema gitu. Ya, yang jelas saya punya teman-teman guru yang selalu siap memberikan saran, memberikan support terhadap sebuah permasalahan, penyelesaian sebuah permasalahan, dan mereka sungguh sangat welcome. Itu itu yang terjadi di tim kami.
Walaupun benturan-benturan di tim juga ada, tetapi kami berupaya untuk ya benturan itu hal yang membuat sebuah tim menjadi dinamis, bukan menjadi sebuah penghalang. Di manakala kita juga ajak ngobrol soal permasalahan ini seringkali terjadi pro dan kontra, ya itu bagian dari sebuah dinamika, dan itu saya syukuri dan saya senangi karena artinya ada banyak sudut pandang yang berbeda sehingga kita bisa berpijak mau kemana. Oke, Gitu, Bu. jadi rekan kerja dan tim yang solid ya Pak ya. Oke, nah Ya, terakhir nih Pak Max, tadi kan Pak Max sudah sudah menyampaikan cara-cara Pak Max dalam mengidentifikasi suatu permasalahan, cara-cara pengambilan keputusannya seperti apa, bahkan sampai seseorang atau lingkungan yang mendukung gitu. Nah, pembelajaran apa yang diperoleh Pak Max selama ini mengambil keputusan yang dilematis, Pak? pembelajarannya adalah ya jangan takut untuk mengambil keputusan yang salah. Oke. Ya, takutlah kalau tidak mengambil keputusan. Jadi Oke. salah atau benar nanti akan waktu yang akan menjawab. Tapi yakinlah bahwa keputusan yang diambil kita berupaya untuk sebijak mungkin, sebaik mungkin, walaupun mungkin hasilnya dirasa tidak adil atau tidak bijak. Tapi kami berpandangan dan kami berpikir bahwa itu sudah yang baik. Jadi walaupun seringkali ya tadi tidak menyenangkan bagi sebagian orang, tapi kita berupaya adalah yang kita menangkan adalah kepentingan yang lebih besar. Bukan kepentingan, artinya bukan yang paling banyak, tapi yang kepentingan yang lebih besar. Kalau paling banyak kan seringkali jadi dilema juga, apakah yang banyak pasti benar. Maka yang kita pikirkan adalah kepentingan organisasi khususnya yang lebih besar. Ya, daripada kepentingan kelompok-kelompok tertentu atau unit-unit tertentu, seperti itu. Oke, jadi pembelajaran dari Pak Max yang ini ya Pak Max peroleh selama pengalaman Pak Max dalam mengambil keputusan itu adalah jangan takut membuat keputusan ya Pak ya. Jangan takut membuat keputusan, karena keputusan itu sudah dilakukan dengan prosedur yang baik, insya Allah sudah bijak, walaupun hasilnya pasti tidak akan bisa memuaskan semua orang. Memang seperti itu ya Pak Max ya. Oke, baik Pak Max, saya rasa cukup. Terima kasih sekali Pak Max sudah meluangkan waktu. Saya diberi kesempatan untuk menimba ilmu dengan Pak Max. Semoga Pak Max dalam mengemban tugas ke depannya semakin dipermudah, diperlancar, semakin bijak, semakin banyak yang mendukung dan memiliki tim yang solid. Terima kasih Pak Max ya. Saya tutup Pak Max. Sampai jumpa lain waktu. Selamat siang Pak Max. Ya, terima kasih Pak.